Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali dengan Gion Kreasi, channel dimana tempat kita berbagi inspirasi, berbagi tutorial, berbagi panduan, dan berbagi hiburan yang dapat kita pelajari dan kita nikmati bersama. Langkah pertama, kita pilih jenis kelapa-kelapa yang kemungkinan batoknya tidak terlalu besar. Kita pilih dulu, kita taruh dulu di tanah yang lembab. Nah, ada juga yang sudah kita kupas. Nah, ini kita taruh terbalik ya, untuk supaya tunasnya keluar dulu. Kemudian yang kedua, kita siapkan yang sudah keluar tunas seperti ini. Ini sudah keluar tunas ya. Kemudian ini sebagian kita bersihkan, bagian masih kita pertahankan untuk menjaga kelembaban dari akar ini. Nah, selanjutnya tinggal kita mau membentuk ini, mau akarnya mau dikemanain sama tunas ini, mau ke mana, apakah model begini atau model begini ya, itu tergantung dari selera kita, imajinasi kita. Pohon kelapa ini mau dibentuk seperti apa. Nah, kalau misalnya kita sekarang mau kita bentuk seperti laba-laba ya, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti ini menjulang ke atas ya. Oke ya, setelah kita menemukan bayangan bentuk dari pohon kelapa ini mau dibentuk seperti apa, seperti ini. Yang berikutnya adalah kita siapkan botol bekas air mineral seperti ini, kemudian air. Kemudian sesuai dengan bayangan rencana bentuk posisi dari pohon kelapa ini kita potong atasnya, kemudian kita ini dicoak lah ya, kalau bahasa saya itu dicoak di sininya, supaya untuk bisa penempatannya bisa pas sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Nah, kemudian ini air harus tinggi sampai seperti ini. Kemudian ini fungsi dari tepes lah, kalau tempat saya tapasnya ini untuk kelembaban air supaya ini akar masih bisa terus keluar ya, seperti ini. Bisa juga kalau ini enggak ada, bisa juga pakai kain ya, bisa juga pakai kain untuk kelembaban. Bisa juga seperti ini pakai kain. Nah, ini untuk, tapi ini kain ini harus juga ke air ya, ke bawah air, supaya bisa selalu dapat air di bawahnya. Bisa juga seperti itu, bisa juga dengan cara ini. Tuh. Nah, kalau sudah langkah pertama tadi menumbuhkan tunas dan sedikit akar, kedua kita merencanakan bentuk, ketiga kita siapkan medianya, berikutnya kita bisa pakai kain, dan kemudian yang terakhir kita penempatan terus bisa ini sesuai dengan rencana kita adalah seperti ini penempatannya. Ini seperti ini. Kemudian ini jadi ketahan, ini dia akan berbelok ke atas karena dia ketahannya seperti ini. Jadi, nah, bisa juga kalau ini kain dipasang, kainnya harus ditempatkan di sini ya. Kainnya harus ditempatkan di sini, kemudian ini diputar. Nah, ini dimasukkan bareng seperti ini.
Nah, jadi seperti ini. Jadi titik kelembaban dari si tempat tumbuhnya akar dari kelapa ini masih bisa terjaga ya. Jadi seperti itu bentuknya. Nah, itu cara saya untuk mempercantik tampilan dari sebuah, orang bilang bonsai pohon kelapa ya. Nah, kalau untuk ini supaya mempercantik, yang penting ini tumbuh dulu dan kuat dulu, sudah sehat, ini baru bisa dipakai gerenda atau pakai amplas ya, ini supaya kita mengkilap seperti yang sudah seperti ini. Ini kan sudah mengkilap ya. Jadi inilah contoh bentuk yang sudah jadi. Ini seperti lebah ya. Kemudian itu juga. Nah, kalau ini saya kepingin ini bentuknya seperti laba-laba. Jadi ini sebagai tubuh belakang laba-laba, ini nanti kepala, kaki dan sebagainya itu di sini bawah ya. Itu. Nah, yang sudah pada siap untuk tumbuh contohnya adalah seperti ini. Nah, mereka ini sedang menumbuhkan akar, kira-kira 2 atau 3, syukur bisa lebih dari 3, 4 atau 5 akar, supaya nanti pada saat kita pindahkan ke pot seperti ini bisa menjulang seperti ini ya, bisa kelihatan seperti kaki seperti itu. Ini juga bisa kelihatan seperti kaki ya di bawah. Nah, dalam masa proses masih pertumbuhan kecil ini masih kita rawat, ini masih tetap usahakan masih menggunakan kain untuk kelembaban. Kemudian jangan lupa kenapa ini masih pakai seperti ini, karena ini masih kita rawat dengan cara misalnya menyayat atau memotong dari masing-masing kelopak dari daun kelapanya ya. Jadi seperti ini. Seperti ini sebentar lagi kita buang dengan disisir, kemudian ini juga ya. Nah, sama dengan itu, setiap kali sudah keluar tunas lebih dari 3, yang paling tua harus kita lepas supaya tumbuh yang muda dan akan mengecil daunnya. Oke, buat sobat-sobat pecinta tanaman hias, pecinta tanaman bonsai dimanapun panjenengan berada, kiranya itu berbagi teknik saya atau cara saya membuat atau mempercantik tanaman kelapa atau bonsai kelapa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya, dan saran kritik masukan silahkan tulis di komen, dan bagi sobat-sobat yang baru mampir silahkan subscribe, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share supaya menambah semangat saya di Gion Kreasi untuk menampilkan video-video tutorial atau mungkin berbagi atau mungkin panduan yang lainnya ke depan. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.